Topik dari satu hadis yang sebenarnya cukup populer dan pernah kita dengar terkait dengan amal keikhlasan. Seringkali kita mendengarkan satu hadis, innamal a'malu binniyat, amal itu karena niat. Apa itu niat? Niat itu adalah sebuah tekad yang sudah tidak ada lagi penghalang untuk mengerjakan apa yang sedang diinginkan. Jadi sudah saya niatkan. Nah, Ustaz, saya sudah meniatkan sebidang tanah saya untuk kebutuhan madrasah. Cuma, nah itu belum niat, itu belum pakai bahasa begitu. Ya, cuma yang namanya niat itu udah nggak ada lagi cumanya, udah nggak ada lagi tapinya. Dan dia sudah siap untuk melaksanakannya. Tinggal tidak ada lagi penghalang antara apa yang dia niatkan dengan apa yang harus dilakukan. Udah nggak ada lagi penghalangnya. Itu yang dimaksud dengan niat. Dan itu bisa baik, bisa buruk. Wa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka semua urusan itu ditandai karena sebab niatnya. Ya. Jadi kesabaran kita dalam hidup ini, ada orang tidak sabar ya karena fokusnya sederhana. Dia dalam hidup misalnya cari makan, cari duit. Tahu-tahu duit yang dicari gak dapat terus, dia bisa banting setir itu. Bapak pengen hidup dengan gaji tinggi misalnya, jadi targetnya gaji tinggi, bukan terpenuhi kebutuhan. Ketika targetnya gaji tinggi, maka walaupun sudah terpenuhi kebutuhan, maka tetap saja dia masih akan mencari lompatan pekerjaan lain. Ada orang bekerja juga bukan terpenuhi kebutuhan, tapi agar dia kaya. Orang yang berpikir bahwa dia harus kaya adalah orang yang tidak terlalu tertarik, maka akhirnya apakah ini halal atau haram kalau cuma targetnya adalah bisa kaya. Sama dia yang penting jadi duit. Dan banyak cara untuk membuat semua itu bisa jadi duit. Karena di Indonesia ini setan yang paling ahli itu setan korupsi namanya. Karena korupsi itu ternyata tidak hanya persoalan para pejabat, kita juga begitunya itu. Kita jual produk mengurangi timbangan itu bab korupsi itu sebenarnya. Kita kerja, kemudian kerja kita tidak optimal, lebih banyak berleha-leha, tapi kemudian berharap gaji yang sebenarnya gaji itu diberikan karena sebab kita bekerja, tapi kita tidak bekerja. Maka itu korupsi juga itu. Saya heran juga lihat ada orang yang dia tidak mengerjakan apa-apa, tapi kemudian dia mendapat bahagian dari yang dia tidak kerjakan sama sekali. Apa hukumnya itu? Ya, ada itu. Ada. Dia saya ambil contoh yang kecil-kecil aja ini. Orang yang berangkat dikasih pekerjaan oleh pemerintah untuk melakukan penyuluhan di daerah-daerah terpencil. Gak pernah di sana, datang paling untuk tanda tangan aja, habis itu pulang lagi. Terus terima gaji. Halal enggak ya? Nah, ini yang dimaksud wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka seseorang itu akan di semua urusan itu tergantung pada niat. Nah, hari ini saya ingin bawa kita, ini tidak lama ceramahnya. Saya berharap kita bisa diskusi. Kalau tidak bisa, nanti kalau selesai sebelum zuhur, kita nunggu zuhur lagi. Ada 3 orang yang dalam kehidupan dunia kita mengklaim kayaknya inilah orang yang duluan masuk surga nanti. Ya. Jadi ini bukan cerita orang jahat, ini cerita orang baik. Semua kita pasti sepakat bahwa ini orang baik. Dan kayaknya inilah penghuni surga yang duluan masuk. Kalau awak-awak ini kayaknya agak belakangan lah. Kira-kira begitu. Jadi daftar antrinya agak belakangan. Siapa yang pertama yang kita yakini dia akan lebih duluan masuk surga? Itu pertama adalah para ulama. Kayaknya sepakat kita kan? Ya kalau ulama itu kayaknya bisa duluan itu nanti. Ya ustaz-ustaz lah. Ya, dibanding kita-kita yang hari-harinya agama pun tak tahu, rasanya duluan lah orang yang akan masuk surga nanti. Yang kedua adalah orang yang diberikan Allah harta dan dia menyibukkan dirinya untuk berderma di jalan Allah. Jadi semakin banyak hartanya, semakin banyak infaknya.
Dan yang ketiga, orang yang dia ikut dalam medan pertempuran melawan musuh-musuh Allah dan dia terbunuh di situ. Jadi sehingga dia meninggal sebagai seorang syahid. 3 orang ini, saya pikir dari sudut manapun kita meyakini bahwa dia masuk surga insya Allah. Tapi dalam hadis ini ternyata 3 orang ini, coba bayangkan itu, digelar oleh Allah sebagai pendusta sehingga dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dipanggil pertama di mahsyar itu adalah seorang ulama. Aku telah memberikan ilmu agama kepadamu, maka coba ceritakan apa yang kau lakukan dengan ilmu ini. Maka dia pun menjawab, ya Allah, siang malam aku menyampaikan dakwah di jalan. Aku menceramahi orang banyak sehingga orang banyak tersadarkan. Kemarin ada seorang yang menyampaikan berita baik untuk saya, bisyarah, berita gembira. Oh alhamdulillah Ustaz, saya dulu seorang pemusik, penyanyi. Saya tidak baca betul, tapi kira-kira seperti itulah. Terus dia bilang, sekarang saya sudah meninggalkan pekerjaan saya itu. Di antara yang banyak merubah saya adalah tausiah-tausiah Ustaz yang saya dengar melalui televisi, melalui rekaman di YouTube dan banyak tempat, atau yang saya ikut hadir mendengarkan. Saya bilang alhamdulillah. Coba bayangkan, na'udzubillah min dzalik, ya Allah jangan terjadi sama saya. Adalah orang yang tersadarkan karena mendengar ceramah saya. Banyak orang yang bengkok jadi lurus. Banyak pendosa bertaubat. Hari-hari saya habiskan berdakwah. Pelosok-pelosok daerah saya pergi. Tapi na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, ya Allah jauhkan saya dari seperti ini. Pada saat dihisab Allah bilang apa? Kau pendusta. Coba bayangkan. Tidak ada satu hari pun kita melihat ustadz itu misalnya atau ulama itu melakukan kejahatan. Hari-hari penuh dengan kesibukan berdakwah. Ramah, supel, memberikan penjelasan selalu dengan sabar. Tapi Allah menggelarnya sebagai pendusta. Ada banyak orang yang semula tidak mau bayar zakat jadi mau bayar zakat. Ada orang yang semula tidak mau berinfak akhirnya berinfak. Ada orang yang semula tidak mau sholat akhirnya jadi rajin sholat. Ada orang yang semula dia tidak mau baca Al-Quran akhirnya dia rajin baca Quran karena mendengarkan tausiah-tausiah dari para ulama ini. Tapi Allah menggelar dia pendusta. Dan tentu saja akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itu pertama. Yang kedua, ada orang yang dikasih Allah harta dan dia menjadi seorang yang sangat pemurah. Dia bantu anak yatim, anak-anak yang putus sekolah dia bantu sehingga biaya sekolah karena bantuan dia sehingga mereka bisa melanjutkan sekolah. Orang-orang miskin yang tidak bisa makan dia kirimin bulanan beras ke rumahnya. Kampung-kampung mencil yang susah air dia buatkan sumur bor. Di rumahnya selalu ada majelis taklim. Tidak hanya sekedar majelis taklim, tapi dia biayai makan orang-orang yang mengaji ke rumahnya. Setiap orang susah datang ke rumahnya meminta pertolongan, enggak pernah tangan hampa pulang, selalu diberikan. Tapi begitu di yaumul akhir Allah bilang apa sama dia? Pendusta kau. Kenapa? Karena tanya Allah, untuk apa kau gunakan hartamu? Dia bilang, ya Tuhan, aku gunakan untuk berinfak di jalan. Aku bangun pesantren, aku bangun sekolah, aku bangun masjid, aku bantu orang susah. Aku bantu anak susah sekolah. Aku bantu anak yatim. Aku senangkan orang itu. Kalau hari raya datang, aku belikan bajunya, aku belikan sepatunya. Sekolah masuk, aku belikan tasnya, aku belikan bukunya. Tapi Allah mengatakan kau dusta. Itu orang kedua. Orang ketiga yang berperang tadi. Alhamdulillah Tuhan, aku telah berperang di jalan-Mu. Aku melakukan kebajikan di jalan-Mu. Sampai akhirnya dari sebuah pertempuran aku terbunuh karena apa kata Allah? Kau dusta. 3 orang ini akhirnya masuk neraka. Padahal kalau ditanya kepada
orang-orang yang bersamanya, maka orang-orang itu akan bilang mereka adalah orang baik Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan akhirnya mereka dituding sebagai pendusta? Ada Bapak tahu? Hatinya tidak menyimpan keikhlasan. Saya mau ambil contoh begini. Bapak butuh supaya proyek Bapak sukses atau usaha Bapak sukses. Bapak panggil anak yatim makan, terus minta mereka berdoa agar usaha Bapak sukses. Akhirat Bapak nggak dapat bagian. Kenapa? Karena amal itu Bapak kerjakan supaya sukses pekerjaan dunia. Sudah, Allah akan kasih itu. Makanya tidaklah amal itu kita lakukan harusnya kecuali lillahi ta'ala. Kau kan cuma mau dibilang ustadz hebatnya kau, sehingga semua orang tahu bahwa kau lah ustadznya. Supaya kau dan semua orang mengenalmu setiap kau pergi ke sudut manapun di negerimu. Semua orang paham, ini ustadz anu ini. Dan kau senang dengan itu. Senang itu kan tidak diucapkan, Pak. Bapak sedang senang, indikatornya sering siulan, nyanyi, selalu senyum ke semua orang. Cemana tak senyum? Orang kedatangannya selalu ditunggu. Kehadirannya walau terlambat tetap terhormat. Lihat pejabat-pejabat publik. Yang paling ditunggu kalau sebuah acara kan pimpinan. Terlambat pun dia tetap dihormati, tetap dapat kedudukan pertama. Apa tak senang? Nah, itu. Kau cuma mau dibilang ulama. Kau bangga ketika semua orang menyapamu dengan panggilan Pak Ustaz, orang alim, orang yang faham agama. Kau tidak pernah berharap kepadaku, kau tidak minta pahala dariku, kau tidak takut samaku. Maka Allah batalkan. Ya, Allah punahkan. Jadi kita kalau buat baik, amal baik kita itu nanti bisa ditunjukkan sama kita. Ada orang yang sampai-sampai surganya pun dikasih tahu di mana, rumahnya mana, mobilnya mana, istrinya mana, dia berhimpun dengan siapa, tetangganya siapa. Tapi Allah tidak kasih, Allah cuma kasih tahu aja. Itulah harusnya kau punya. Cuma karena tidak kau lakukan untukku, nerakalah bagianmu. Nah, coba periksa kita datang kemari ini dalam rangka apa? Kalau tidak ada yang kita inginkan kecuali dari Allah, itulah ikhlas. Dan indikator ikhlas itu, dicaci orang nggak berubah kita, dimaki orang kita karena kita melakukannya, kita nggak berubah, tetap saja melakukan. Atau kita memberikan infak sama orang, kemudian orang yang kita kasih infak itu malah nyeritain aib kita ke sana kemari. Masya Allah, saya pernah diuji dengan seperti ini loh Pak. Ada orang yang, kalau saya bilang, tidak kurang kebaikan diberikan kepada dia, tapi nggak nyangkut itu di pikiran. Yang dilakukannya malah menyebar fitnah. Ya, coba bayangkan itu. Nah, ikhlas itu saya tidak terganggu, nggak apa-apa, tetap aja lakukan kebaikan kepadanya, biar dia memfitnah. Kenapa? Karena fitnah yang dilakukan itu urusan dia sama Allah. Sementara kebaikan kita kalau berhenti itu maunya setan. Setan memang maunya kita berhenti melakukan kebaikan. Ya, Bapak ucap salam sama orang, Assalamualaikum, dia nggak mau jawab. Besok jumpa lagi, Assalamualaikum, dia nggak mau jawab. Lusa jumpa lagi, Assalamualaikum, malah dia mukanya, matanya natap tajam ke arah kita, tapi juga tidak mau jawab. Terus, capek aku ngucap salam sama dia. Udahlah, tak perlu aku ngucap salam. Nah, salah. Ketika Bapak berhenti ngucap salam, saat itu sebenarnya selesai. Bapak kalah. Karena setan maunya itu. Kalau bahasa nenek saya, perek sama dia, mau jawab dia atau enggak, urusan dia. Yang penting ngucap salam aku sama dia. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ngucap salam itu amal solehku. Saya baca Quran sendirian di mushola, terus lagi baca ada orang datang, tutup aja, nanti pikirnya riya pula awak. Itu udah riya, itu malah kejebak pada ujub.
sok enggak ria. Nah itu dia. Jadi soknya ini lain pula, sok enggak ria. Ya. Padahal ketika dia sudah ujub, dia berhenti dari baca Quran. Habis, tidak lagi pahala baca Quran. Kenapa? Karena mengira dia ikhlas, padahal tidak ada lagi amalnya kan. Dia hanya menjaga supaya jangan dituduh ria, dia kejebak ke ujub. Terus di ujub itu dia tidak lagi baca Quran, tidak ada lagi pahala. Baca Quran, ada orang datang, Assalamualaikum, Salam. Terus kan apa susahnya? Sok kali, pikirnya dia saja yang soleh. Bantu orang itu situ. Karena setan tuh kadang minjem mulut orang untuk menghentikan kita melakukan amal soleh. Minjem kekuasaan orang untuk menakut-nakuti kita melakukan amal soleh. Akhirnya kita berhenti takut. Wah Pak, jangan pakai janggut panjang-panjang Pak. Kalau boleh ada sedikit aja. Kenapa? Karena sekarang zamannya ISIS Pak. ISIS sebiji pun tak ada di Indonesia. ISIS itu di Irak sana. ISIS itu kerjanya ngeributin orang-orang Muslim yang sedang berjihad. Coba bayangkan itu. Terakhir dibom orang itu satu daerah yang sudah dikuasai Sunni. Siapa orang itu sebenarnya? Kalau saya cenderung lihat ini kayak tentara bayaran nih. Kau ributin sana. Tiba-tiba ketika Saudi menyerang Syiah di Yaman, muncul ISIS di situ. Ketika Mujahidin hampir menang di Libya, muncul ISIS di situ. Ketika Turki hampir menetralisir sebuah daerah di Syria, datang ISIS ke situ. Ngapain? Perang, memerangi orang di situ. Jadi dia tidak mau negeri itu damai, dia mau kacau terus. Makanya saya curiga, ini kayaknya. Makanya Bapak nggak usah terpesona dengan ISIS. Sangat-sangat muskil di bulan Ramadan mereka menyembelihin orang. Kan ada beberapa orang mujahidin yang mereka sembelih. Jadi mereka perang melawan mujahidin, ketangkap, mereka sembelih. Kemana otak orang itu? Tapi mereka menganggap bahwa itu perjuangan jihad. Nah itu dia. Ya, kita balik kemarin. Apa sebabnya? Hatinya rusak. Kenapa? Sehingga ikhlas tidak bisa tumbuh dengan baik. Orang kaya tadi, banyak jenis orang kaya itu. Dia mau, oke, saya nyumbang, tapi buat namaku di situ ya. Kalau gedungnya harus pakai namaku. Kalau mobilnya pakai namaku. Kalau orangnya ganti nama sama namaku. Pokoknya namaku yang muncul harus di mana-mana. Nah itu bentuk-bentuk nanti nggak masalah. Kalau dia ikhlas nggak masalah. Tapi ketika ternyata nanti Allah kan tahu ikhlas kita, tidaknya kita ini. Kalau nyumbangnya cuma 500 juta, oke lah, 0,5 triliun dia nyumbang. Wah, dia mau semua TV ngeliput untuk nunjukin bahwa dia sedang menyumbang orang susah. Nah, jadi dermawan memang. Pokoknya semua orang datang, pokoknya asal susah datang aja ke Pak Anies, dikasihnya. Rupanya kata Allah dia berdusta. Kenapa? Karena dia cuma senang disebut sebagai orang tukang nyumbang. Saya kemarin ketemu ada orang begitu. Dia memang suka dermawan, tapi selalu sekali menceritakan asal pidato ceritanya. Sampai terakhir saya bilang, berhentilah untuk menjelekkan orang di saat kita merasa sudah berada di posisi yang baik, karena bisa jadi itu bahagian dari ria juga. Jadi di saat dia rajin ke masjid, kerjanya jelekin orang yang gak ke masjid. Tugas kita bukan jelekin orang yang gak ke masjid, harusnya bisa mendakwahi orang yang tidak ke masjid. Makanya hati-hati. Setan itu bisa masuk di orang jahat dan di orang baik. Ini sekarang masuknya setan di orang baik. Bagaimana cara masuknya? Itu tadi, suruhnya kita beramal baik. Ini kalau ada video kalau ada info, saya bisa nunjukin video bagaimana setan. Ada orang lagi sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng, setan muncul. Itu videonya gitu. Terus yang tadi bilang, setan gitu. Dan tahajudnya udah selesai. Nah sekarang selfie dulu. Setan ngasih handphone pakai tongkat ngasih supaya dia selfie. Terus tolaknya ada aja orang baru selesai tahajud selfie. Riak tau. Ya udah, kalau nggak mau selfie, update status. Ini kan penyakit kita di sosial media kan selalu update status. Nah, apa pula update status? Ya, yang religius. Misalnya, alhamdulillah dikasih kesempatan bisa melaksanakan qiyamul lail di 2/3 malam. Terima kasih Tuhan. Terus pakai hashtag berkah Ramadan.
Sebenarnya ngupdate status kayak begitu itu. Apa tujuan? Ria. Bapak sering update status lagi sholat Jumat, lagi dengar majelis taklim. Itu dalam hati semangatnya apa? Nggak ada Ustaz, cuma ngasih tahu aja. Nggak ada semangat biar tengok orang awak, wah Ramadan ini banyak kali ibadah. Alhamdulillah sudah selesai juz 27. Padahal seminggu lalu saya baru khatam Quran. Ya Allah, terima kasih telah memudahkan baca Quran. Itu sedang laporan sama siapa itu? Jadi banyak kali status-status yang kita update @Masjid Agung Medan. Padahal dia cuma ngelintas mau pesan plaza. Bukan di Masjid Agung, dia cuma ngelintas, cuma statusnya lebih pas buat @Masjid Agung. Supaya orang baca, ya Allah, hari-harinya di masjid terus kawannya. Setan maunya gitu sama kita. Ya. Begitu masuk ngaji atau begitu masuk masjid musola, buat status. Lagi mendengar tausiah Ustadz Latif di musola Bank Mandiri Imam Bonjol. Padahal dia masuknya jam 11:30 langsung tidur. Siap ceramah baru bangun gitu. Tapi statusnya lagi mendengarkan. Orang nengok, Masya Allah, ngaji terus dia. Hati-hati setan masuk di situ. Ya. Artinya apa? Setan juga mengerti ini. Titik lemah kita di sosial media. Kita ingin upload gambar-gambar yang baik atau update status-status yang baik, kalimat-kalimat yang baik, tapi sebenarnya tujuan yang tidak baik. Yang terakhir adalah orang yang berperang di jalan Allah, tapi masuk neraka karena ternyata masalah kebohongan dia adalah niatnya juga bukan karena Allah. Jadi pernah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bahkan di masa tabi'in ini, ada seorang laki-laki, dia hafiz Quran, dia perang di jalan Allah, tapi akhirnya dia murtad dari Islam. Ya, kenapa dia murtad dari Islam? Karena waktu perang itu dia melihat seorang perempuan, yang perempuan itu cantiknya luar biasa. Sampai-sampai dia bingung bagaimana cara bisa, dia datangi perempuan. Bagaimana cara aku bisa kau jadi istri? Perempuan ini tahu dia seorang mujahidin, jauh gampang. Ikut aja kau agama, menikah kita. Akhirnya ditinggalkannya Islam. Begitu ditinggalkannya Islam, dia pun ini 30 juz ini lupa. Tinggal 2 ayat saja. Ya. 2 ayat yang dia teringat itu adalah Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Menyesallah orang-orang kafir nanti ketika sudah ditetapkan orang muslim yang terakhir harus masuk surga, keluar dari neraka. Mereka lihat mereka berlinang air mata. Kalau Islam saja kita tak begini nasib kita. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka senang-senang dan kemudian makan dan berangan-angan panjang. Biarkan. Ya. Artinya apa? Ayat dari gini banyak, Fatihah pun dia lupa. Yang tinggal cuma 2 ayat yang tujuannya menghinakan dia. Saya waktu membaca riwayat ini 2 hari yang lalu, saya juga ketemu seorang anak muda 18 tahun. Kalau info dari keluarganya hafiz Quran. Dan saya diminta untuk datang ke rumah mereka untuk memberi tausiah sama si anak muda ini, karena dia sudah murtad, pindah ke Kristen. Hafiz Quran. Umroh sudah berapa kali? Dari kecil ngajinya di madrasah. Jadi tolonglah Ustaz, mana tahu dia bisa kembali. Alhamdulillah ada sekitar 15 menit saya diskusi sama dia. Enggak sampai lah, sekitar 10 menit saya kira. Dengan izin Allah, Allah memberi kemudahan kepadanya. Akhirnya dia bersyahadat kembali setelah berbuka puasa. Gitu. Tapi yang mengejutkan saya juga, dia lupa hafalan. Katanya hafiz Quran ya, saya bilang.
dia ketawa. Coba bacakan surah Ar-Rahman, saya sudah lupa. Coba baca surah An-Naba, saya sudah lupa. Coba baca surah Al-Kafirun, baru dia ingat. Kalau itu bisa saya. Oke, baca. Dia baca. Alhamdulillah dia selesai baca. Nah, saya kenapa surah Al-Kafirun dalam hati saya, kalau sempat ini pun dia lupa, maka kayaknya dia payah kembali ke Islam. Tapi rupanya itu dia tidak lupa. Alhamdulillah. Hati-hati Pak. Kenapa dia Kristen? Coba nanti lihat di Facebook, ada namanya Gerakan Fajar Nusantara. Itu secara hukum gerakan sosial kemasyarakatan itu. Kerja orang itu pelayanan kesehatan, bakti sosial, bagi sembako, betulin jalan, macam-macam. Ini yang sifatnya, dan sasarannya rata-rata anak muda. Tidak bicara agama, hanya bicara semak. Kayak layan sama apa satu lagi, Budi Suci. Itu kan tidak bicara agama, itu bicara sosial saja. Tapi rupanya dalam perjalanan mereka kalau sudah semakin bagus, itu diajak diskusi mencari titik temu agama. Ketemu pada istilah millah Ibrahim. Nah, cuma ini kan on schedule sudah Pak. Bagaimana pola diskusi dan sebagainya kan sudah dipegang mereka. Terakhir dari situlah dia pindah agama. Jadi oke, kita ya sepakatannya begini. Kalau memang Islam yang baik, kita ikut Islam. Kalau memang Kristen yang baik, kita. Jadi ngajinya ini semua orang gabung. Jadi oke, silakan sharing. Ya, namanya sudah on schedule, sudah ada modul sama dia. Akhirnya digiring ke ini. Nah, ini maksud ayat ini kan ini sebenarnya. Maksud terakhir mana yang paling benar? Kristen. Pindah. Saya ngomong ini karena saya lihat mata kepala saya sendiri dan orangnya alhamdulillah sudah muslim kemarin. Jadi itu ya. Kalau tadi kemarin saya dengar di Pakam Emap, di Perbaungan banyak. Dan sasarannya anak remaja masjid. Maka kemarin waktu saya ceramah satu tempat, oh ya patut Ustaz, itu ketua remaja masjid kami pun udah mulai lain-lain itu gayanya. Memang tidak harus langsung pindah, tapi yang penting jadi tidak. Saya tentu kan paling takut sama kita kalau kita udah taat. Kenapa dia takut? Nggak bisa kebeli lagi Bapak. Tawarin duit haram tak mau, tawarin perempuan tak mau, tawarin kesenangan hidup tak mau, tawarin jabatan nggak mau, nggak bisa lagi diatur, nggak bisa dikendalikan dia. Maka itu caranya dia jauhkan kita dari Islam supaya kita bisa suka dengan kesenangan hidup, suka dengan perempuan, suka dengan duit dan tidak peduli halal haram. Itu mau dia. Ya, ini kisah bukan kisah lama ini. 2 malam yang lalu menjelang berbuka puasa. Orangnya masih ada di Medan. Ya. Di masa Nabi juga ada seorang laki-laki yang sampai-sampai sahabat mengatakan ini luar biasa dia. Kayaknya masuk surga dia. Dan surga yang paling hebat. Kenapa? Dia perang. Badan dia itu hancur kena tombak, kena. Nabi mengatakan, siapa itu? Si anu ya Rasul. Tahu kalian? Kata Nabi. Dia itu penghuni neraka itu. Kejut sahabat, ya Rasul, bagaimana? Kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri dia berperang dan dia mati karena sebab dia membunuh musuh Islam. Tapi kenapa kau bilang dia? Teman yang mendampingi dia sakarat itu namanya Kazman. Ya. Rasulullah benar. Aku yang menyaksikan. Dia cerita sama aku bahwa sebenarnya dia gak mau ikut perang. Dan dia udah gak ikut dalam pasukan. Tapi karena tinggal di Madinah, dia ajakin mak-mak dia di Madinah, kira-kira begitu. Kasman, anakku nangis tuh, tolong kau jagain ya, aku mau perang aku. Kasman, sini, kawannya aku masak. Kau kan gak ikut perang. Biasanya gak ikut perang itu kalau gak anak-anak, orang tua, orang sakit, orang gila, atau perempuan. Ayolah masak kita. Merah kuping dia. Asal jalan selalu dia aja. Terakhir ambil baju besinya. Kutunjukkan sama kalian ya bahwa aku bisa perang. Jangan kalian pikir aku cuma karena sebab memang gak sempatnya waktu itu ikut. Ujarnya Nabi, ikut perang. Rupanya setelah membunuh sekian orang, dia pun terkena dan sakarat. Karena sakit kali sakarat itu rasanya.
ambilnya pedangnya, cucukkannya ke badannya, selesai. Ada satu lagi di masa Nabi juga. Nabi biasa kan kalau para syuhada itu disolatkan. Yang satu ini iya min ahli nar. Kejut, dia penghuni neraka kata Nabi. Bagaimana? Lihat dari balik bajunya, dia telah menyimpan harta rampasan perang. Buka bajunya, rupanya memang disimpannya. Kalau istilah kita, udah diambilnya di luar bagian dia tanpa izin. Ya Allah. Makanya kita nggak usah. Kalau ada orang melakukan kebaikan di tengah kita, cukup hamdallah saja. Nggak usah puji-puji orang itu. Nggak kerjaan kita itu. Ustaz, bagus sekali Ustaz ceramah. Nggak urusan Bapak itu. Ya. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin Allah sedang marah sama orang ini. Cuma ilmunya itu dibutuhkan oleh Bapak. Bapak berubah baik, na'udzubillah, dia dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang bilang sama saya, Ustaz, ini kan trennya jelang pilkada. Banyak orang jalan ke sana kemari, mulai rajin sholat ke masjid, ngasih infak, bilang ikhlas. Itu gimana Ustaz kalau kita terima? Selama yang dikasihnya halal ambil, tapi jangan minta. Kenapa? Karena itu bisa bermanfaat untuk kita, tapi belum tentu, pasti hampir tidak bermanfaat untuk dia. Kalau dia niatkan itu hanya supaya orang nyoblos dia nanti. Karena pasti Pak, kalau Bapak melakukan kebaikan yang tujuannya adalah dunia, itu tidak akan berkah itu. Dan indikasi tidak berkahnya satu jabatan yang Bapak ambil dengan cara seperti itu, Bapak dapat jabatan itu, semakin jauh Bapak dari Allah. Semakin keras hati itu, semakin payah nangis, semakin tidak punya sikap empati dan simpati terhadap orang-orang susah. Itu tanda bahwa Bapak sedang terkena dampak dari mengambil amanah dengan cara ngerampas. Nah itu dia. Allah a'lam bishawab. Ini 3 orang yang akhirnya kata kuncinya adalah tetaplah menjaga keikhlasan. Ustaz, kalau saya payah, istighfarlah selalu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku tahu betul bahwa aku belum betul-betul tulus di jalan, tapi aku tidak mau keluar dari jalan ini. Itu bentuk-bentuk cara kita untuk bisa menjaga agar walaupun ikhlas kita enggak 100%, tapi dengan adanya istighfar kebantu. Nah, kira-kira begitu. Saya pikir ini wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.